Salam adik-adik, apa kabarnya nih? Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih di hari Minggu ini Tuhan. Kami akan beribadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati biar kami Tuhan, biar dengar-dengaran dengan pujian Tuhan, dan kami bersemangat dalam kami memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus oleh amin. Halo adik-adik, apa kabar nih? Udah mau pertengahan Desember aja nih. Wah adik-adik, tidak sabar ya, kita mau menunggu apa adik-adik? Hari apa adik-adik? Hari Natal. Tanggal berapa adik-adik? Tanggal 25 Desember. Oke, adik-adik, dari kita udah mau senang nih merayakan Natal, tapi kita juga sekarang mau memuji nama Tuhan dulu ya. Adik-adik, masih ingat gak nih? Lagunya udah lama sekali ya. Kakak David juga lupa-lupa ingat lagunya. Sampai Kak David juga membuka Google untuk ngecek lagi lagunya. Nah, ayo kita nyanyikan ya satu pujian ya. 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, Goliat mati demi nama Tuhan. Tuh kan, Kak David lupa-lupa ingat ya. Bantuin dong Kak David dong, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo, sekali lagi kita lagu. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Woi adik-adik, luar biasa ya. Goliat aja dengan membawa pedang, sedangkan Daud yang kecil cuma membawa batu, tapi karena dia punya kekuatan siapa adik-adik, mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan Yesus, dia bisa mengalahkan Goliat. Itu jadi jadi ini dong Kak David, jadi spoiler ya. Ayo kita nyanyi lagi sekali lagi ya, biar adik-adik juga ingat. Oke, ayo 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, Goliat mati demi nama Tuhan. Tepuk tangan adik-adik. Luar biasa ya Daud ya. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, jadi apapun tantangannya dia berani karena ada siapa? Tuhan Yesus di depannya dia ada Tuhan Yesus. Oke, kita mau mendengarkan isi firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita mau berdoa, kita nyanyi dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semangat adik-adik, pagi-pagi itu harus semangat ya. Wah, harus luar biasa semangatnya. Ayo adik-adik,
siapkan Alkitabnya. Nah, ya, Alkitabnya siapkan ya. Siapkan, ayo adik-adik. Ayo ambil Alkitabnya. Yang Alkitabnya masih ditaruh di laci, di tempat tidur. Ayo disiapkan semuanya. Adik-adik coba diangkat dulu. Coba Kakak David, ayo mamanya foto ya. Adik-adik lagi angkat Alkitabnya ya, gini ya, difoto ya sama mamanya ya atau papanya ya, bahwa adik-adik sedang membawa Alkitab. Biarpun kita streaming, tapi kita tetap harus adik-adik harus selalu membaca Alkitab ya. Oke, kita mulai firmannya, yaitu di kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Ada ulangin lagi ya. Kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Judulnya yaitu Daud melawan Goliat. Tuh adik-adik pasti udah mikir, oh Kak David tadi habis nyanyi lagu tentang Goliat datang dengan membawa pedang. Pasti nih Kakak David cerita tentang Goliat sama Daud nih. Nah, adik-adik yang sudah berpikir gitu betul sekali ya. Nah, di sini adalah tentang Daud melawan Goliat. Judulnya itu ya adik-adik ya. Nah, suatu saat Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbatin. Nah, jadi adik-adik Pak Isai itu menyuruh Daud untuk ayahnya itu ya, untuk membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbatin gitu. Daud, ini kamu bawa gandum dan roti, sana kamu berikan kepada kakak-kakakmu. Nah, karena Daud menurut, dia langsung pergi. Lalu ketika dia sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Wih, serem ya adik-adik ya. Zaman dulu kita mungkin disuruh untuk membawakan makanan, tahu-tahu kakak kita sedang siap-siap berperang. Wah, serem. Kalau zaman sekarang serem sekali ya adik-adik ya. Kalau misalnya mama kalian nyuruh, ayo kamu adek beli garam sana ke warung. Tahu-tahu di sebelah warung ada yang mau perang. Ada tentara bawa tank baja. Wah, serem ya adik-adik ya. Nah, tapi sekarang nggak ada ya kayak gitu ya adik-adik ya. Pasti serem ya adik-adik kalau kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ceritanya. Pada waktu itu pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Nih, lihat adik-adik gambarnya ya. Israel akan melawan Filistin. Wah, mereka sama-sama punya pasukan. Nah, tapi apa yang membedakannya adik-adik? Yaitu pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Nah, lalu ia menantang pasukan Israel. Wah, serem ya adik-adik ya. Jadi pasukan Filistin itu mempunyai pendekar dan badannya besar sekali, yang besar, tinggi, besar. Bahkan pasukannya Filistin pun masih kecil-kecil ya adik-adik ya. Dia paling besar. Dia gagah, besar. Wah, serem lah adik-adik pokoknya ya kalau orang-orang besar gitu ya. Wah, dia menantang semua pasukan Israel. Hei, siapa yang berani melawan saya? Gitu, sepertinya begitu ya. Nah, lalu apa adik-adik? Biarpun pasukan Israel banyak ya adik-adik, tapi mereka pada takut loh. Mereka pada takut. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah besar. Wah, karena zaman dahulu adik-adik kalau misalnya ada peperangan antar negara seperti itu, pasti siapa yang menang pasukannya diberi hadiah oleh kerajaannya atau negaranya tersebut. Jadi semua pada takut, melari ke kemah. Waduh, gimana nih? Itu pasukannya Filistin ada yang orang besar. Kami kan badannya semuanya kecil, katanya gitu. Tapi apa adik-adik? Lalu tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Wah, Daud itu mungkin ya adik-adik seperti apa ya? Mungkin kalau sekarang tuh anak SMP kali ya, masih kecil kali ya.
badannya masih kecil, masih remaja gitu kan adik-adik, melawan namanya pasukan. Adik-adik ayo, ada nggak tentara yang masih remaja? Nggak ada kan, semuanya udah pada besar-besar, badannya kekar, berotot ya adik-adik ya. Nah lalu Daud langsung menyongsong lari, bahwa dia langsung menunjuk, saya berani mengalahkan kamu Goliat. Wah, semua pada bingung pasukan Israel. Wah, kami aja yang badannya lebih besar daripada Daud aja lari ya, terbirit-birit ketakutan. Tapi Daud yang badannya kecil, dia berani. Lalu sebelum Daud mau melawan Goliat, nah Raja Saul itu memberi Daud baju perang, tetapi karena terlalu besar ya adik-adik, Daud tidak memakainya. Waduh, mungkin kalau topi perangnya kebesaran, bajunya kebesaran, bukannya bisa jalan, malah nggak bisa jalan ya karena keberatan sama baju perangnya. Waduh, udahlah kata Daud, saya ini adalah mengandalkan Tuhan. Gitu. Biarpun saya tidak pakai topi perang, baju perang, bawa pedang, tapi punya siapa adik-adik? Yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Siapa adik-adik? Ayo, namanya siapa? Ayo, bahwa Daud membawa siapa yo? Tuhan Yesus. Betul adik, membawa Tuhan Yesus. Lalu Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu licin. Mengambil mungkin kalau sekarang batu kali ya adik-adik ya, yang bulat-bulat itu tuh, yang besar-besar, yang ya segini lah ya. Nah, lalu mereka mengambil dari sungai Daudnya itu, lalu siap menyongsong, langsung menyamperi adik-adik Goliat yang sangat besar. Ketika Daud maju untuk berperang, udah berhadapan nih adik-adik sama Goliat ya, pasukan Filistin tertawakan karena terlalu kecil. Kok ini anak kecil ngelawan kami yang udah dewasa nih, kami ini tentara perang yang kuat, yang besar, kami sudah berpengalaman dalam berperang. Sedangkan Daud itu adik-adik hanya ayo pengembala domba, hanya mengurusi domba-domba untuk bermakan di kebun, makan dibawa masuk kandang, hanya jadi sebutnya ngurusin domba. Ayahnya yang sedikit diketahuin, kamu anak kecil mau ngelawan saya, kata Goliat itu. Lalu Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Adik-adik, karena Daud itu dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia datang dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik ya. Daud itu diberi keberanian. Siapa yang memberi keberanian? Halo, ayo, Tuhan Yesus pasti yang memberi keberanian buat Daud. Lalu apa yang terjadi? Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Mungkin ketepel ya adik-adik, kalau sekarangnya ketepel gitu. Wah, dia menyongsong, walaupun dia badannya kecil, Goliat tuh badannya besar. Biarpun dari jauh Goliat udah terlihat badannya besar, apalagi lebih dekat adik, lebih besar lagi ya. Langsung dia muterin umbannya, kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat itu. Gitu seperti tadi ya. Mengambil umbannya lalu dilemparkannya. Wah, mungkin kalau zaman sekarang, mungkin kalau Daud bilang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Langsung kena. Lalu Goliatnya langsung akhirnya adik-adik? Raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Wah, dengan Goliat aja jatuh ya adik-adik ya, yang badannya besar aja ya, sama Daud dilempar gitu, langsung jatuh pingsan atau mati mungkin ya. Nah, itu pasukan Filistin yang lain yang banyak ratusan mungkin pada takut. Waduh, Goliat aja yang besar aja kalah, gimana kita yang badannya sama mereka yang kecil-kecil? Langsung mereka takut. Lalu adik-adik, mereka punya rasa ketakutan yang luar biasa saat melihat Daud mengalahkan Goliat. Wah, itu karena siapa adik? Karena Tuhan Yesus. Karena Daud itu mempunyai siapa? Penolong, yaitu Tuhan Yesus yang menolong dia, bersama dia.
Wow, apa namanya, serem sekali ya adik-adik ya. Apa mungkin mereka ketakutan kali ya, Filistin itu, pasukan Filistin itu ketakutan ya melihat Daud bisa mengalahkan kulit yang sangat besar itu. Lalu semua kaget, pasukan Israel semua kaget dan berlari. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena kemenangan. Hore, kita menang gitu ya. Mungkin langsung rame-rame, wah kita menang, wah Filistin pasukannya berlari semua ketakutan. Nah, jadi apa adik-adik? Di sini adalah kuncinya adalah bahwa Daud adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Begitu juga adik-adik. Adik-adik biar masih kecil tetap mengandalkan Tuhan. Adik-adik mau sekolah, adik-adik berdoa itu adalah udah satu ciri bahwa adik-adik sudah mengandalkan Tuhan, berdoa minta perlindungan dari Tuhan. Ya adik-adik ya, misalnya papa mama kalian mau bekerja lalu berdoa itu sama, papa mama kalian juga mengandalkan Tuhan juga. Apapun yang dikerjakan, apapun dilakukan, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus seperti Daud. Nah, jadi inti cerita di sini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, gitu adik-adik ceritanya. Luar biasa ya Daud itu ya. Bahwa kita nih itu jadi contoh bahwa Daud itu, dan kita juga harus bisa mencontoh Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di situ dulu ya ceritanya. Nanti ada cerita lagi yang lebih menarik minggu depan. Ayo adik-adik, kita tutup Alkitabnya. Mari kita berdoa. Ya adik-adik ya. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Biarkan kami menjadi Daud Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus pimpin kami dan kami beraktivitas bersekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga papa mama kami Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan. Tuhan juga biar kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hore adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Dah.